cita-cita yang baru mungkin di zaman dulu nggak ada tuh cita-cita jadi atlet e-sport kan? Atlet e-sport kan berarti? Dulu kan kita masih kecil, jangan main game terus. Sekarang malah jadi jadi penghasilan dan yang lain-lain. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast kami. Kali ini kami kedatangan konten kreator yang energik, muda, dan banyak ide-ide yang menurut kami di luar konteks, out of the box gitu ya. Nah, beliau ini setelah kami telusuri ternyata teman SMP. Ya sudah, tidak panjang lebar kami undang ke sini. Selamat datang. Ya, selamat. Tanya kata itu, Anjo. Kang Mamat. Iya, Abdurrahman. Betul. Sarjana pendidikan. Betul. Ya. Kang, thank you sudah datang. Ya, sebelumnya saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Bisa bersilaturahmi dengan keluarga Geraha Kreatif dan Kang Jo khususnya. Semalam dipelajari kontennya. Ternyata pernah nge-vlog ke sini juga. Pernah. Kebetulan karena memang saya punya satu channel untuk wadah karya saya sendiri sebetulnya gitu. Wadah karya pribadi. Nah, Kang, mungkin memperkenalkan diri dulu ke teman-teman sahabat Geraha Kreatif atau mungkin sahabat muda Indonesia. Kang Mamat itu siapa sih? Kesibukannya apa? Ya, untuk sahabat Geraha Kreatif ataupun subscribernya Geraha Kreatif, perkenalkan, saya Mamat Abdurrahman. Saya seorang pendidik, pengajar ya, atau bisa dibilang juga guru ya, walaupun mungkin belum jadi guru yang sempurna, tapi saya akan mencoba untuk jadi lebih baik lagi saya di seorang guru ya. Dan selebihnya saya ikut memeriahkan, ikut andil di dunia kreativitas digital ya. Mudah-mudahan ini langkah awal saya untuk bisa memberikan karya-karya yang positif, karya-karya yang bisa menginspiratif semuanya gitu kan. Channelnya apa sih, Kang? Channel yang mana? Berarti punya berapa channel memang sekarang? Jadi sebetulnya mah saya Kang Jo, saya megang 2 channel. Jadi channel saya pribadi dan channel yang saya buat dengan rekan-rekan senior saya di dunia pendidikan, yaitu channel Nom TV namanya. Nom TV. Di sini datang ya? Iya, Nom TV. Ya, jadi Nom TV itu Necikwan Millennial TV. Oh, ada kepanjangannya. Iya. Oh, Necikwan Millennial TV. Necikwan Millennial TV. Necikwan, Necik itu apa? Negeri Cikande. Negeri Cikande, Necik. Negeri Cikande, Necikwan 1 berarti ya? Iya. Cikande 1. Cikande 1. Karena kebetulan itu SMP-nya adalah SMP N1 Cikande. Gitu. Kan dari namanya aja udah unik. Out of the box. Daripada kami kan cuma Geraha Kreatif doang. Itu luar biasa lah. Belum bisa disandingkan itu. Enggak, Necikwan ternyata ada kepanjangannya. Ya, Nom TV, Necikwan Millennial TV. Oke, itu untuk ide-ide dari teman-teman guru senior lainnya gitu ya di sini. Iya, jadi sebetulnya kalau channel itu kita buat pun memang sebagai sarana fasilitas pendukung menyalurkan karya di dunia pendidikan. Baik itu video pembelajaran, baik itu tutorial pembelajaran dan yang lain-lain sebetulnya. Kalau channel saya yang satunya kan memang dibuat untuk menyalurkan hobi saya. Gitu, di dunia olahraga dan yang lain-lain. Dari dulu memang hobi olahraga kan ya? Olahraga, karena memang kebetulan kuliahnya pun olahraga. Gitu. Karena memang dari dulu senang banget lah, Kang Joni juga mungkin tahu lah. Saya suka main bola, main voli. Partnernya waktu itu kalau nggak salah sama si Eko lah ya, Kang. Eko Sasih betul. Iya, teman-teman. Waktu SMP. Jadi dilanjutin ke kuliah ngambil olahraga. Iya, karena memang kebetulan sedikitnya dapat beasiswa juga gitu dari olahraga. Jadi kalau tidak diambil sangat sayang lah. Passionnya memang di sana ya? Iya, passion. Nah, mau nanya berikutnya berarti
sebenarnya kan kita mau gali juga idenya. Kan sebenarnya teman-teman di apalagi guru ya sedang sibuk banget memberikan tugas kepada siswa-siswanya yang sekolahnya online. Itu kan pasti harus dipantau satu-satu ya. Iya. Nah, di tengah kesibukan itu idenya kenapa sih kok tiba-tiba bikin konten yang di luar kebiasaan guru-guru yang lain? Boleh diceritakan nggak idenya sih? Jadi Nom TV itu sebetulnya apa ya, channel yang saya buat berikut dengan senior-senior saya di sekolah, dengan guru-guru yang lain. Kalau Kang Jo tadi menilainya, mungkin di sisi lain saya punya kesibukan mengajar online. Betul. Tapi kok sempet untuk membuat konten-konten seperti itu gitu ya? Iya. Sebetulnya itu bukan kesibukan lain, tapi justru itu adalah salah satu kesibukan saya dalam pengajaran. Karena Kang Jo, kita saat ini kan kita masih online ya, belajar, masih BDR. Dan anak itu dengan konten-konten yang kita buat, konten-konten yang kita sediakan di YouTube, itu justru memfasilitasi dan memudahkan mereka untuk mengulang pembelajaran. Jadi kalau bahasanya sambil menyelam minum air atau sekali dayung 2 pulau terlampaui gitu. Iya. Sekarang sambil menyelam minum boba. Boba Graha Kreatif. Oke, oh gitu. Jadi Iya. sebenarnya di balik kesibukan itu memang salah satu berikutnya untuk memfasilitasi siswa-siswa itu untuk mengulang pelajaran. Karena memang kita sudah pakai beberapa aplikasi penunjang di belajar online kan. Antara lain mungkin ya Google Meet, kemudian Zoom juga untuk langsung memantau pembelajaran anak. Tapi yang kita pikir itu kan istilahnya berlangsung dalam satu waktu. Iya. Untuk mengulang pembelajaran kan nggak bisa. Iya. Jadi makanya kita tercetuslah ide gimana kalau kita membuat channel YouTube untuk mengedukasi dan untuk memudahkan anak-anak bisa mengulang pembelajaran kembali. Iya. Gitu. Akhirnya kita buat channel YouTube Nom TV ini. Gitu. Jadi isinya adalah tutorial belajar, materi-materi pembelajaran yang itu bisa membuat mereka gampang mengulang kembali. Merefresh kembali apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Iya, gitu. Jadi kalau mereka lupa tinggal klik aja YouTube-nya. Bagus gitu. juga. Oke. Jadi sebenarnya bagian dari kesibukan dong. Betul. Ya. Bagian dari bisa aja bapak-bapak ini. Berarti kepala sekolah ngedukung nggak itu? Alhamdulillah untuk channel Nom TV sendiri, bahkan yang terlibat di dalamnya adalah berikut izin dari kepala sekolah, sangat luar biasa antusiasme untuk mengembangkan hal itu. Karena memang itu ada input dan output yang bagus untuk sekolah. Yang kedua juga dari mulai Wakasek kurikulumnya, Wakasek kesiswaannya, pembina OSIS-nya, alhamdulillah semuanya terlibat di dalamnya. Oh, jadi ikut berkontribusi juga. Terima kasih buat karena mungkin ya jadi channel sekolah dong jadinya. Betul. Channel sekolah ini kita akan kembangkan dengan beberapa mungkin nanti ke depannya ada segmen-segmen yang menarik di dalamnya. Iya. Gitu. Nah, gini, yang dilibatkan di channel itu kan pasti ada kru ya. Betul. Nah, mungkin kan cuman guru-gurunya aja. Betul. Itu siapa aja yang dilibatin? Boleh cerita nggak? Kalau tadi saya sudah melibatkan di channel ini dari mulai Bapak Kepala Sekolah, luar biasa supportnya. Kemudian para Wakaseknya juga luar biasa, milenial banget. Ya, artinya berjiwa muda yang mendukung kreativitas dan inspiratif dan dobrakan yang luar biasa di era sekarang. Iya. Gitu. Itu salah satu terobosan sih. Betul. Bener. Ya. Kemudian sisi lain pun kita melibatkan anak-anak pelajar kita untuk ikut andil bagian di proyek ini. Jadi supaya mereka tahu untuk memanage yang namanya jadi kru channel yang membuat khususnya untuk di konten-konten edukasi. Bagaimana cara nanti membuat video pembelajaran, men-syuting gurunya, segala macam. Jadi anak-anak kita libatin, Kang Jo. Iya. Jadi
masuk ke pembelajaran untuk membuat konten multimedia. Betul, ya? betul. Memang. Gitu. Jadi karena memang bukan hal yang nggak mungkin, Kang Jo. Iya, iya, Mereka masih punya pikiran yang fresh. Bukan Iya, hal iya. yang nggak mungkin kalau mereka bisa lebih dari yang kita buat. Gitu. Jadi bukan hal yang nggak mungkin. Mereka seperti itu. pantesan mereka channel ini kan saya lihat out of the box ya. Ternyata melibatkan orang-orang yang fresh tadi. Betul. Salah satunya itu. Oh, iya mereka nggak akan mikirin ini kayaknya kesinggol siapa ya gitu. Ini kayaknya kesinggol siapa gitu. Ya udah hajar aja mereka mah ya. Yang penting dalam koridor yang Koridor yang maksudnya sesuai lah ya. Sesuai, terukur lah. Oke. Berapa orang yang terlibat? Anak didik ya berarti ya. Berarti anak-anak sekolahnya. Iya. Banyak nggak? Sementara ini kita melibatkan hanya beberapa anak di organisasi OSIS. Karena mereka punya peran untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke. Dan mereka punya program masing-masing di seksi bidangnya untuk menonjolkan hal-hal yang memang menurut mereka itu adalah daya kreativitas mereka. Oh. Gitu. Jadi kita memfasilitasi di Nom TV ini, mereka yuk silahkan keluarkan ide kalian, daya kreativitas kalian di channel yang kita buat bersama ini, gitu. Ini salah satu masukan buat sekolah-sekolah yang masih vakum sebenarnya. Ya mungkin ya, mudah-mudahan. Iya, semoga aja jadi inspirasi sih. Jadi Amin. idenya sih bagus banget Amin. dan akhirnya semua dilibatkan kan. Betul. Nah, karena sekarang masih online ya belajarnya. Terus harus berpendapat tentang ini sekolah makin lama makin udah 2 tahun ya mau libur ya. Iya, setahun lebih lah. Setahun lebih. Setahun lebih. Pendapat dari hati terdalam lah tentang pandemi sekarang, terus sekolah juga terus online, boleh bercerita nggak? Sudah setahun lebih sebetulnya ya, yang tadi kita ini kan kita vakum secara offline ya. Ya. Belajar secara offline artinya tatap muka. Sebetulnya dalam hati kecil saya sendiri pun ini Kang Jo pengen sebetulnya kita belajar tatap muka. Karena bagaimanapun pembelajaran tatap muka itu punya nilai plus yang lebih banyak. Iya. Dari mulai pendidikan karakter secara langsung, Iya. kemudian perluasan pemikiran anak secara langsung, Iya. daya kreativitas anak secara langsung, Iya. kegiatan anak secara langsung itu tidak bisa diaplikasikan pada saat kita online. Iya. Gitu. Jadi ada punya rasa keinginan tersendiri, rasa kekangenan sendiri untuk Iya. seperti dulu gitu. Interaksi sosialnya yang nggak bisa digantiin. Interaksi sosial ya? betul. Iya. Interaksi sosialnya itu akan lebih gitu. Iya. Kalau untuk offline gitu. Ya feel-nya sih belum 100% kayak offline ya, karena Betul. mungkin Betul. Karena memang pada dasarnya kayak model sikap ya, anak-anak kalau di sekolah kan terpantau langsung ya. Iya, Artinya disiplin, kalau misalkan ada tingkah laku yang kurang bisa kita langsung treatment Iya. secara langsung gitu. Kalau di rumah kan kadang mungkin ini bukan salah orang tua, bukan salah anak, bukan salah siapa-siapa, karena memang kondisinya seperti ini. Iya. Kadang di rumah anak-anak kan orang tuanya mungkin dua-duanya kerja, jadi mungkin nggak kekontrol. nggak kekontrol atau segala macam. Tapi kalau di sekolah orang tuanya lagi bekerja pun kita bisa kontrol di sekolah gitu. Iya, benar. Karena bisa ngeliat langsung kan. Betul lah gitu. Karena memang ya mudah-mudahan lah kondisi pandemik ini cepat berlangsung, selesai lah gitu. Amin. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya, karena memang Amin. kita mengharapkan Ya. secepatnya untuk belajar tatap muka. Amin. Semoga cepat beres juga nih. Duh, Heeh. udah makin ngeri kesini. Karena pada dasarnya Kang Jo, orang tua sebetulnya sudah pada mendukung untuk pengen tatap muka orang tua justru. gitu, Bang? Iya. Udah bosan juga kali mereka. Udah bosen juga, udah capek diribetin sebetulnya di rumah. Jadi akhirnya mereka ngerasain Iya. mendidik anaknya susah. Betul. Bahwa peran guru itu memang tidak bisa digantikan dengan yang namanya digitalisasi ya, karena memang ada sentuhan masing-masing. Iya. Ada nilai plus minusnya tersendiri sebetulnya gitu Kang Jo. Ya kan selama ini kan mungkin mindsetnya anak itu disekolahin ya yang didik gurunya. Betul. Ya kan sekarang di musim pandemi
kembali ke orang tuanya. Iya. Baru terasa. Ternyata anak saya bengal. Baru terasa sosok guru itu sangat dibutuhkan. Betul. Makanya mungkin kita harus banyak terima kasih ke guru-guru kita, Kang Jo ya. Iya, betul. Yang membuat diri kita udah seperti inilah gitu. Betul. Luar biasa, terima kasih guru-guru kita semua. Terima kasih juga guru-guru yang saat ini mungkin ada yang sudah pensiun, ada yang masih aktif. Betul. Iya. Dulu kita waktu sering dimarahin guru kayaknya nggak terima, Iya. ya nggak sih? Sekarang kita ngerasain. Sekarang punya anak di rumah Iya. juga udah bisa komplain. Iya. Jadi kalau kita flashback ke zamannya kita sekolah kan, wah, sering banget saya dikeluarin sekolah, Iya. dikeluarin dari kelas kan. Gara-gara dulu Ya, ada hal-hal yang inilah ya. ada kenakalan-kenakalan yang mungkin menyinggung perasaan guru Iya. waktu itu, ya udah dikeluarin. Kalau ingat ke sana ya nyesel juga sih. Iya. Ya. Mungkin ini jadi refleksi untuk diri kita ke depannya untuk bisa lebih fokus ke pendidikan anak-anak, memantau anak-anak yang Betul. luar biasa. Betul. Ya. Nah, menggali konten berikutnya. Ada ide-ide yang lagi disiapin nggak buat konten berikutnya? Ya. Boleh dibocorin? Boleh selama itu untuk kebaikan kita ya. Nah, betul. Untuk ini mudah-mudahan ini jadi awal yang baik buat Nom TV sendiri Amin, ya. amin, Gitu. amin. Kalau ide-ide berikutnya Kang Jo, kita sudah terpikirkan berikut dengan kru-kru yang lain juga kita akan mengembangkan sayap-sayap kreativitas kita di beberapa segmen. Karena kebetulan kan untuk saat ini kan kita hanya masih menyiapkan atau masih di ranah pembelajaran, video pembelajaran, tutorial belajar. Tapi untuk kedepannya insya Allah kita akan mengembangkan dengan segmen-segmen yang lain. Antara lain kita nanti ada segmen podcast juga. Oh, lanjut podcast nih. Podcast juga nanti ada Nom TV Podcast ya, karena memang banyak bahkan di Neciknya sendiri ya, di Necik One-nya sendiri punya alumni yang luar biasa menginspiratif. Oke. Udah ada yang jadi orang-orang yang sukses, ada yang sudah jadi direktur utama rumah sakit provinsi. Oh, RSUD provinsi. Iya. Kemudian ada yang juga jadi dokter, udah ada yang jadi polisi dan banyak yang lainnya yang sangat menginspiratif. Dan itu kita harus mungkin nanti ke depannya kita undang untuk bisa ngasih inspirasi ke adik-adiknya atau mungkin ke masyarakat yang lainnya. Diangkat kisahnya ya. Betul. Untuk memicu adik-adik yang lain ya. Betul. Itu untuk segmen podcast. Dan ada juga selain podcast nanti kita ada segmen Games in School. Jadi kita melibatkan anak-anak untuk mengeluarkan kreativitas mereka untuk membuat games-games edukasi di sekolah. Oke. Gitu. Oke. Itu juga ada. Nanti kita untuk yang satu lagi kita ada Nom TV Journey. Oh. Nom TV Journey kita akan melakukan perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat yang mungkin itu tempat yang bisa memberikan inspirasi buat kita. Contoh ada tempat pembuatan gerabah atau tempat-tempat wisata yang mungkin perlu kita angkat untuk supaya lebih dikenal ya. Atau mungkin karena kita daerah Banten banyak tempat-tempat yang masih mempertahankan kearifan lokalnya Kang Jo. Ada Baduy. Iya, benar. Itu yang mungkin kita bisa eksplor tempat-tempat yang seperti itu gitu tuh. Iya. Jadi insya Allah kedepannya ada segmen-segmen seperti itu. Iya. Bagus sih. Lucu. Berarti tadi yang games itu e-sport masuk ke situ juga nggak? Bisa jadi e-sport karena memang ya e-sport sendiri apa ya? Saat ini mungkin jadi gandrungan anak-anak milenial ya, yang mungkin bisa nanti kita salurkan dengan hal yang positif lah gitu ya. Itu kan hal yang positif ya, selama mungkin tidak berlebihan atau bisa dikontrol dan terukur lah. Iya, gitu. Iya, betul. Karena Just No Limit ya contohnya ya, kan udah kemarin sempat viral kan di sosial media. Dia kan bidangnya e-sport tuh. Terus banyaklah atlet-atlet e-sport yang lainnya kan udah jadi happening tuh sekarang. Kayaknya bisa juga. Bahkan itu jadi inspirasi anak kita. Kemarin kita menemukan anak yang memang dia tergila-gila dengan e-sport, dan inspirasinya siapa? Ya tokoh-tokoh e-sport yang udah nasional tadi, Just No Limit. Ya gitu hal ini. Jadi dia pengen seperti itu. Yang mungkin bukan hal yang nggak mungkin itu jadi kita fasilitasi untuk itu. Tapi mungkin tetap harus punya ukuran ya. Batasan tertentu supaya
tidak mengganggu belajarnya, Betul, tidak betul, mengganggu betul. ibadahnya. Betul, betul, Jadi betul. yang lebih bagus adalah atlet e-sport atau pemain e-sport yang berakhlak, Iya, ya kan, iya, iya, yang iya, punya iya. kepribadian yang Iya, iya, baik. iya, Itu kan iya. lebih Ya, jadi mantap. diarahkan ya. ke sana ya. Betul. Iya, 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 iya. iya, Karena betul. karena mungkin itu akan jadi percabangan Betul. cita-cita yang baru. Mungkin Iya. di zaman dulu nggak ada tuh cita-cita jadi Iya. atlet e-sport kan? Iya. Atlet e-sport kan berarti? Dulu kan kita masih kecil, jangan main game terus. Iya. Sekarang malah jadi jadi penghasilan dan yang lain-lain. Jadi profesi bahkan sekarang. Profesi bener kan? Ya. Oke. Bagus nih, serius. Karena mungkin banyak anak muda dan ide-ide gila yang ada di sana yang butuh digali sih. Iya, kayaknya. betul. Nah, podcast tadi. Hmm. Sebelumnya kan di konten pribadi ya, Iya, Kang Ahmad betul. sendiri kan punya Nah, podcast. Itu betul. masih lanjut gak sebenarnya? Kalau Bisa, entah- kemarin sempat diceritain juga sama Kang Saduri kan. Kang Mamat udah podcastnya kayaknya terkendala. Entah kenapa, cuman coba digali aja di podcast. Nah makanya saya coba tanya, kenapa podcastnya boleh diceritain? Ya. Jadi di channel saya yang satunya di PM Sport pun, karena memang saya ngambil judul PM Sport ya. PM Sport itu memang ada 2 segmen yang jadi ide saya sebelumnya. Saya akan memasukkan segmen podcast, baik itu podcast tokoh ataupun khususnya untuk saya pengen nanti ke depannya ada podcast tokoh olahraga juga, karena PM Sport juga ya mengangkat dunia olahraga. Kebetulan nanti saya juga sebetulnya udah ada kemarin planning untuk jadwal peliputan olahraga. Dan nanti bulan kalau nggak salah November atau Desember saya diajak untuk liputan di PON. Oke. Nanti kita akan liputan ke Pekan Olahraga Nasional kalau nggak salah ya, nanti kalau nggak salah bulan November atau Desember gitu. Cuma sebetulnya bukan terhalang oleh apa-apa, cuma karena kondisinya kemarin PPKM dan kondisinya Corona, semua kegiatan keolahragaan hampir Ya 100% off waktu itu. apa? 100% off kan? Iya, 100% off, bahkan mungkin ada juga yang on, ada juga yang diperbolehkan tapi tidak boleh keramaian. Iya, mengganggu Gitu. kerumunan, Makanya betul, terhalangi betul. oleh kondisi sebetulnya. Iya, Kalau iya. untuk podcast sendiri pun ya tadi itu ya, karena kondisinya sedang seperti ini, jadi terhalang Iya, oleh iya. kondisi. Kadang kemarin kita sudah ngatur jadwal dengan narasumber olahraga juga nge-podcast gitu ya. Itu terhalangnya oleh karena beliaunya kesekat PPKM, jadi tidak bisa ke sini, jadi ya terhalangi oleh seperti itu. Makanya sementara ini saya buat isi waktu dalam waktu saya, kita dengan channel Nom TV kita fokus ke sana. Tapi bukan melepas channel saya gitu. Channel pribadi ya. Iya, jadi dua-duanya mungkin tetap Jalan akan bersama berjalan. bersamaan dan Betul. saling menggandengkan tangan Betul, lah ya gitu. betul. Oke, Seperti oke, itu, Kang oke, Jo. oke. Nah, Dan mungkin ide originalnya dituangkan di 2 konten itu ya, betul. di 2 channel. Kalau itu ya. lebihnya sebenarnya beriringan tapi beda apa ya? Beda segmen. Kalau PM Sport nanti ke arah depannya lebih ke dunia olahraga, mengangkat tokoh olahraga, cerita olahraga. Karena kemarin sebelum pandemik itu pun saya sudah meliput, Kang Jo, di Cikande ada pelatih dayung, dia atlet nasional sudah mendapat medali di Asian Games. Oh serius? Iya, dia ngelatih di Cikande dan itu sudah saya liput dan itu ada di channel PM Udah Sport ada ya di Media. PM Shot ya? Berarti bisa dilihat di sini ya? Iya, udah ada, itu udah dari ini sudah ada. Jadi tokoh-tokoh olahraga yang punya kisah-kisah inspiratif olahraga itu saya akan angkat di podcast PM Sport. Iya. Dan kegiatan-kegiatannya akan saya angkat di Sport Day namanya segmennya. Sport Day itu kita meliput kegiatan olahraga pada saat itu. Gitu. Iya, kayak kemarin kan yang catur. Ya. Siapa namanya yang kemarin catur Deddy Corbuzier itu? Yang cewek ya, saya lupa Iya. juga namanya. Irene siapa gitu namanya. Sama Ya, satu luar lagi biasa kan. itu. kan Ratu catur. Iya, itu kan atlet-atlet kan ya. Betul. Yang tiba-tiba ketika tidak ada perlombaan ya hilang aja kan. Iya, Bagus betul. juga. Itulah yang kita angkat. Sedangkan kalau Nom TV kan lebih ke edukasi pembelajaran, lebih ke pengembangan Oh, jadi kreativitas percabangannya anak-anak. tetap beda jalur. Iya, juga beda sih ya. jalur. Iya, Betul, iya. gitu. Nah, nanya berikutnya sebenarnya kenapa ngangkat konten edukasi? Siapa yang nonton di tempat kita kan? Kalau untuk
viewers kita ya, Ah. subscriber kita. Dan saya kenapa mengangkat channel edukasi dari mulai video pembelajaran atau tutorial pembelajaran, karena kita balik lagi ya, karena memang kondisinya pada saat ini lagi pandemi, Kang Jo. Oh, oke. Anak-anak sekolahnya di Ya, rumah, ya, ya, ya. mereka butuh konten-konten yang mungkin bisa membimbing mereka dalam materi pembelajaran. Iya, Dan iya, itulah penonton kita sebetulnya. iya ya. Gede pasarnya dong. Pasarnya gede lah. Nah, justru itu jadi ide awal saya berikut dengan kru-kru yang lain. Kenapa kita nggak buat ide untuk membuat tutorial pembelajaran, video pembelajaran untuk memudahkan anak-anak sekolah, baik itu di SMP 1 Cikande ataupun sekolah yang lain, untuk bisa memudahkan mereka untuk memfasilitasi mereka juga mengulang pembelajaran yang sudah diajarkan. Karena pada dasarnya pembelajaran di setiap sekolah kan sama, Iya, materinya sama, iya. hanya mungkin media-medianya yang berbeda. Karena ada kurikulum. Ya, gitu. Jadi makanya kita buat konten edukasi video pembelajaran atau tutorial pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk anak-anak yang sekarang sekolahnya di rumah. Oh, Gitu. Jadi itu justru pasar kita, Pak Jo. Berarti sebenarnya kontennya dari Necik 1 Ah. gitu ya. Anak SMP yang dari Jawilan, Ah. anak SMP dari Kopo pun bisa menikmati konten yang Betul. itu. Semua bisa. Karena kita buat materinya bukan cuma untuk satu spot sekolah, tapi untuk universal. Gitu. Keren. Ya. Bagus idenya, inspiratif. Ya. Narik ke belakang. Waktu kecil, Ah. siapa sih idolanya, Kang? Idola saya siapa ya? Mungkin tokoh besar dan lain-lain. Kalau sebetulnya apa saya bingung kalau ditanya tokoh ini ya. Tapi kalau tokoh dalam keluarga sendiri saya banyak, Kang Jo. Jadi saya terjun jadi guru, istilahnya pengajar lah ya, pengajar gitu. Karena memang saya dibesarkan di keluarga yang memang hampir keseluruhannya guru. Dari mulai kakek itu kepala sekolah. Oh, memang lingkungannya Lingkungannya lingkungan pengajar, dari mulai om ya, kemudian tante itu pengajar. Jadi itu yang justru jadi tokoh-tokoh yang menginspiratif saya untuk saya harus memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang sekitar. Minimal ilmu yang saya punya walaupun sedikit, saya harus bisa menularkan atau menyalurkan itu. Gitu. Kalau kita bandingkan sebetulnya kalau untuk punten ya Kang Jo saat ini ya, karena memang guru honorer kita masih sangat prihatin dalam segi jauh dari ekspektasi itu ya. Iya, jauh dari ekspektasi kesejahteraan gitu. Karena memang ya penghasilannya sendiri, pemasukannya sendiri pun ya di bawah UKM minim juga sangat minim lah gitu. Kalau di perusahaan atau di PT kita bisa dapat sekitar 3 juta 4 juta penghasilan per bulan, gajinya kalau guru mungkin hanya sekitar ya 25% dari itu. Gitu. Itu sangat minim sekali ya gitu. Tapi balik lagi ke purpose hidup ya. Iya, prinsip hidup kita. Ya, minimal kalau saya kurang dalam segi keuangan, tapi saya harus punya satu kelebihan yang saya kasih untuk bekal saya nanti gitu. Minimal kalau di dunia susah, saya di akhirat mudah-mudahan amin. Mudah gitu. Jadi sebenarnya ya tadi mencari lahan untuk bekal, pahala lah ya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi saat ini, karena memang nanti ada tes seleksi ASN dan lain-lain, mudah-mudahan semua guru-guru yang ada di Indonesia ya mudah-mudahan bisa jadi pegawai ASN, pegawai negeri ataupun P3K. Mudah-mudahan P3K namanya. Dengan P3K itu ya namanya. P3K ya. P3K itu pegawai dengan perjanjian kerja atau kontrak ya dengan CPNS. Mudah-mudahan dengan adanya itu kita bisa lebih sejahtera lah. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa lebih memperhatikan guru-guru kita. Iya, gitu. iya. Karena jadi momok kan di dunia pendidikan ya. Pendidikan apalagi statistiknya guru yang PNS dengan yang non PNS itu lebih banyak non PNS dibandingkan yang PNS. Itu kan statistik yang sekarang ada kan. Padahal beban kerjanya sama. Bahkan ada yang lebih. Betul. Tapi kalau berbicara ke arah ekonomi sangat
Ya. prihatin lah. Prihatin. Mudah-mudahan itu tadi yang tadi saya bilang, mudah-mudahan jadi lahan pahala Ya, amin, untuk amin. guru-guru kita. Karena harus mencari alasan berikutnya sebenarnya ketika memang ya tadi kalau orangnya tidak pintar bersyukur ya Betul. apalagi sih yang dicari kan gitu ya. Iya, betul. Ya. Itu yang melatar belakangi saya. Tapi kalau untuk berbicara tokoh yang saya favoritkan mungkin di dunia, Sekarang lah nggak apa-apa deh sekarang nih kan udah banyak referensi. salah Ki satunya Hajar Dewantara. Oh iya, itu jelas itu mah bukan tokoh favorit saya, tapi tokoh favorit kita semua Iya, mungkin iya, ya. iya, Artinya iya. untuk di dunia pendidikan ya, gitu. Kadang kita melihatnya tokoh-tokoh inspiratif itu kan bisa di sekitar kita. Oke. Contoh Kang Jo sangat menginspiratif juga. Inspiratif Ya. dari mana? Jadi tokoh inspiratif, jujur. Jadi tokoh inspiratif yang membuat kalangan yang mungkin di sekitar Kang Jo Iya. bisa terinspirasi oleh itu. Tapi kalau untuk tokoh-tokoh besar, bangsawan gitu dan lain-lain, semua tokoh yang punya jejak mengharumkan bangsa itu jadi tokoh saya Iya, pada iya. umumnya. Cuma kalau untuk tokoh saat ini yang saya lagi apa ya? Lagi Lagi digandrungi. bukan digandrungi sih Kang Jo. Yang Lagi saya senangin ya, saya Iya. senangin itu ada pengamat politik sih, tapi Rocky apa ya? Gerung? Ya. Oke. Itu luar biasa karena memang filsafat ya, Iya, iya, tapi iya. pemikiran-pemikirannya saya suka Iya. dan saya kagum. Dia ngebedah Betul. kasus itu benar-benar case by Betul. case. Ya memang ya akademisi, Ya. gitu. Dan itu semua dilihatnya dari proses akademis. Ya. Itu luar biasa. Betul. Case by case beliau itu. Yep. Karena pemikiran juga ya memang diasah untuk ngebedah yang di luar nalar kita sih. Iya. Kalau menurut kita apa sih ini omongannya kayak orang gila gitu ya. Tapi Ah. kalau kita yang mungkin yang Yang satu istilahnya frekuensi satu nyambung, frekuensi nyambung ya itu wah itu the best. the ya. best sih. Dan memang mungkin bagi saya juga pemikirannya juga memang out of the box juga ya. Hmm. Jadi kalau ngelihat dia komentar itu saya harus pelajari pelan-pelan maksudnya apa ya, maksudnya Iya. apa gitu. Itu kan Iya. butuh menyerap dulu ya. Iya, karena memang dia pakai bahasa yang memang apa ya, bahasanya saya juga kurang tahu, tapi memang sebetulnya kalau kita cerna bisa tercerna Iya. sebetulnya. Ya Gitu. tadi kita belum terbiasa mencerna hal-hal yang berat kan. Betul. Jadi harus pelan-pelan Nah. gitu. Ini maksudnya apa ya gitu ya. Iya, iya. Kemarin sempat ada yang kesini juga Pak Anton. Pak Anton itu ketua Cikoja, HRD Cikoja. Oh iya. Itu juga sama lulusan filsafat. Oh iya. Jadi kemarin podcast juga sama beliau. Wah, gila memang. Jawabannya out of the box semua. Iya. Luar biasa ya kalau orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan itu jadi contoh buat saya sendiri Iya, khususnya ya. bener. Buat kita lah, buat kita. Buat kita. Thank you Pak Anton. Nah, saya mengulik masa kita SMP. Iya. Kang Mamat itu salah satu favorit di SMP. Saya ingat banget. Saduri. Terus Favorit apa? Favorit di angkatan kita ya. Yang aktif. Iya, iya. Karena tuh aktif organisasi kan ya. Iya, betul. Ya. Eko, Saduri, Kang Mamat, Idris, Idris, ya, Anto, Anto, ya. siapa Kang lagi Jo. ya? Saya enggak. Saya malah Oke. nggak pernah kan. Nggak pernah ikut-ikutan. Nah, Tapi sampai kan hari... Kang Jo kan ikut pramuka dulu. Iya, cuman dulu kabur-kaburan kan. Ya dulu KM-nya sih Kang Idris, Iya. KM-nya Kang Idris Oh, kan. iya. Dulu kami sering kabur-kaburan. Nah. Karena mungkin saya kebanyakan Badungnya juga Oh, sih dulu. Kang Jo dulu KM-nya Kang Idris. Heeh. Sekarang Kang Jo KM itu Itulah hidup. iya, itu hidup. Selalu berotasi ya. Rotasi. Kadang di bawah, kadang di atas Iya. gitu ya. Tapi kalau di atas Kang Idris keberat, Beratan. Karena badannya nggak gede. bercanda. Nah, sampai hari ini teman yang paling menginspirasi dari satu grup berarti ya. Yep. Siapa? Apa ya? Kalau untuk masing-masing sosok buat saya, masing-masing personal dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya sekolah dulu, itu ada inspiratif masing-masing, Kang Jo. Jadi saya nggak, kalau ditanya untuk siapa sih yang paling menginspiratif banget, itu hampir semuanya masing-masing personal teman-teman dan sahabat saya, masing-masing punya daya inspiratif buat saya sendiri. Misalkannya Kang Saduri, dia punya keahlian di bidang teater, drama, ya karena sudah tingkatnya udah Iya, nasional, ya udah kualitasnya itu jadi inspiratif buat saya sendiri juga. Bahkan saya juga ikut teater sama beliau. Oh iya. Saya anak teater juga Sempat sama ya? beliau. Teater juga.
Ya, walaupun perannya jadi orang gila gitu ya. Cocok banget Atau dengan jadi pohon, jadi pohon. Ya, sekarang jadi galon jadi pohon. Ya, saya ikut teater sama Kang Taduri ya. Jadi punya daya inspiratif sendiri. Kang Jo sekarang punya geraha kreatif yang luar biasa nama besarnya. Wah, kenapa enggak saya membuat sesuatu hal yang mungkin bisa juga menginspiratif orang lain. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi masing-masing personal buat saya punya daya inspiratif Iya. buat saya sendiri gitu. Di balik mungkin ya kekurangan kita masing-masing. Iya, iya. Gitu, Kang. Jadi punya bahan-bahan untuk memicu diri kita sendiri ya. Betul, betul. Oke. Karena memang kalau kita mengingat dulu waktu sekolah, ya siapa sih kita? Nothing lah ya. Lah, nah istilahnya apa ya? Kalau punten ya, kalau bahasa Jermannya mungkin bubuk ranginang. Remah-remah rengginang. Benar. Seperti itulah, gitu ya. Nasi uduk aja berdua, padahal piringnya Iya, kecil ya. kecil. Tapi itulah nilai kebersamaan Iya, di iya, kita iya. ya. Darmaji. Ya. Dari Bang Beji. Enggak. Pernah nggak ya? Saya lupa justru. Ya. Iya. Jadi itu kenang-kenangan kita dulu waktu sekolah ya. Bahkan sampai sekarang saya sama guru olahraga kita dulu Pak Gugum, Pak Gugum. ya. Sekarang sudah jadi profesi yang sama gitu ya. Jadi buat saya itu jadi apa? Wah, apa ya? Jadi guru olahraga yang istilahnya Iya. saya harus bisa membuat mungkin anak didik saya mungkin bisa lebih dari saya. Gitu tuh kan. Ini mindset Jadi, yang tumbuh tuh begini, maksudnya. betul. Dulu kan idolanya Pak Gugum Gumelar ya. Iya. Gugum Gumelar Iya. ya. Sekarang udah satu profesi sama. Betul. Oke. Ya. Karena mungkin ya kadang ya kita sama siswa ataupun junior kita ya mungkin artinya di skala bidang ya Kang Jo, bukan hal yang nggak mungkin kita jangan sampai kadang menganggap seseorang itu nothing gitu. Iya. Karena bukan hal yang nggak mungkin yang kita anggap nothing itu suatu saat nanti Iya, jadi something. bisa something yang mungkin bahkan lebih dari kita sendiri gitu. Perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Kalau Idris yang di atas, berat. Astagfirullah. Ini kalau di stand up callback. Ini stand up comedy juga kemarin sempat ada yang mau daftar ke sini stand up comedy. Di sana ada nggak? Mau ngadain nggak? Cuman kayaknya Maksudnya jadi ide bentuk yang event bagus nih. atau bentuk apa? maksudnya kan stand up comedy itu jadi kayak kelompok gitu ya, kelompok Iya. atau mungkin Komunitas, ya. komunitas ya. Coba adain di sana lah. Di sini soalnya Sebetulnya belum kita ada. pada saat Netcikwan melakukan pensi ya ataupun yang Netcikwan itu selalu ada yang stand up. Oh ya? Ya, pada saat belum pembelajaran online ya, Nah. offline kita selalu hampir setiap tahun mengadakan pensi besar untuk penyaluran anak-anak, bahkan band, stand up komedi salah satunya. Ada stand up yang sudah luar biasa gitu anak-anak, karena memang itu jadi tren sendiri buat anak-anak. Iya. Stand up itu gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau sudah Kembali offline. normal ya atau offline ya, bukan hal yang nggak mungkin itu bisa Iya, mungkin iya. kita kembangkan lagi gitu. Amin, Kang Jo. amin. Karena sekarang kita harus bisa jadi fasilitator untuk Iya. anak-anak Anak muda muda. berkarya gitu. Biar jadi trendsetter juga sih. Yep. Salah satunya mungkin untuk di daerah kita seperti itu ya. Karena daerah kita kan masih Ya, ya dibilang ketertinggalan Iya, bukan, iya. cuman untuk hal-hal yang mungkin dianggap orang lain tabu, ya. kita munculkan. Iya. Gitu. Nah, Kang, terlalu ngalor ngidul kita ngobrol. Santai aja ya. Gitu. Sorry. Saya menggali terlalu jauh. Hmm. Tapi thank you Oke. sudah mau berbagi banyak. Siap. Cuman nanti minta tolong sampaikan pesan-pesan untuk kaula muda di Indonesia, pesan dari Nom TV Oke. atau pesan dari Kang Iman, Kang Mamat. Oke. Kalau saya bukan ingin berpesan tapi mengajak ya untuk semuanya ya. Ayo kita anak-anak muda semua kita lakukan apa yang kita bisa. Kita lakukan apa yang kita mampu hari ini. Kita buat karya, kita berbuat yang bisa menginspiratif orang lain, yang bisa berguna untuk orang lain, yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya. Baik itu hal yang kecil, hal yang besar ya, karena bagaimanapun hal yang mungkin menurut kita kecil itu jadi hal yang besar untuk orang lain ya. Jadi tetap ayo kita berkarya walaupun kondisi saat ini masih pandemik, kita ruang lingkupnya terbatas, tapi bukan menjadi alasan untuk kita melakukan sesuatu hal yang bisa
mengajak atau menginspiratif atau untuk memotivasi orang lain. Itu aja ya. Terus berkarya, berkarya dan berkarya. Gitu ya. Angjo. Teman-teman sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada, tadi sudah mendengarkan curhat atau cerita kami lah ya. Cerita kami, ternyata beliau adalah teman lama saya, teman SMP, dan beliau sudah berkarir di dunia pendidikan gitu ya, dan sebagai salah satu konten kreator juga yang menurut saya di luar pemikiran saya juga itu menurut saya konten kreator yang off the box di masa Amin. Terima pandemi. kasih. Dan harapannya tadi semoga dapat menginspirasi, jadi catatan besar buat sahabat Geraha Kreatif. Kalau memang itu positif, silahkan diambil positifnya. Betul. Kalau memang itu negatif, gak usah diributin. Yep. Gitu ya, karena dunia ini sedang berdarah-darah menghadapi serangan COVID-19. Jadi hal-hal yang negatif gak usah diributin. Yap. Thank you. Oke, siap. Terima kasih juga Kang Angjo. Salam sahabat Geraha Kreatif. Oke.